ngedinai kemenangan yang udah ada di depan mata Bigetron ini. Ya, pistol round kembali menjadi pembuka di map keempat antara Boom Esports dan juga Bigetron. Bigetron akan bermain sebagai attack. Sementara Boom Esports main berani berserk. Langsung membuka kill. NC Slasher memang berhasil melakukan refract. Tapi Scrunch dari arah drop dan juga arcade adalah jawaban pasti dari Boom Esports. Itu adalah map control yang sangat baik, sering kita saksikan. Yes. Dan gua rasa Bigetron kaget hal tersebut dikeluarkan di pistol round. Ya itu basically apa yang Bigetron lakukan di Heaven tadi ya. Ketika mereka nge-push A-mainnya ini sama. Mereka nge-push Star Wars, mereka nge-push Arcade. Dan tembakan pertamanya Berserk langsung kill. Dan keunggulan jumlah pemain langsung ngalir. Secara matematika Boom Esports bakal langsung menang di ronde tersebut. Dan Bella dan 17 detik castingnya sudah selesai. Sekarang masuk ke fase saya lagi ini. Dimana tentu mereka akan bermain lambat. Dan Zesbiu. What? Kok gua... Bener dong kan? Lu Iya. biasanya kalau nge-cast cepet mulu, Bel. Iya, itu hokinya gua berarti. Iya emang. Minggu berkah. Iya, minggu berkah. Nah kan sama ya sebenarnya. Kenapa gua nggak berkah ya? Apakah karena saya jauh? Waduh. Dan langsung saja Zesbiu dengan Pain Shells. Langsung saja nge-clear common spot yang sering banget diisi sama Blaze King. Kali ini ada Severin yang ke-spot, pop flash, pick, timing, dia kena stun. Dan keunggulan jumlah pemain untuk Bigetron tentunya sekarang. Zesbiu, Sacong, Berserk di sisi lain mampu mendapatkan Sayo. Shiro! Dan Kodamnya berhasil mendapatkan satu kill through the smoke. 3 lawan 3, Frost main dengan klasik. Apakah bakal dicek? Harusnya dicek oleh Famous, terding. Dan kali ini Famous yang memenangkan duel. Blaze King mendapatkan Morea. 1 lawan 3, NC Slasher bisa apa? Tentu tidak bisa apa-apa. Sembari Crossfire udah diperkuat oleh Boom Esports. 2-0 yang relatif cepat datang di pertandingan map keempat kali ini. Ini, tadi agak mengerikan. Agak ngeri ya waktu. Setelah beberapa classic kills. Iya. Tapi untungnya, seperti apa yang lo bilang, kodamnya Shiro lagi kena nih ya. Iya. Terus smoke-nya lagi kena, ketahuan tadi satu pemain mau main nakal dari regenerator. Langsung di spray aja. Oh kedengeran reload-nya. Spidey sense itu. Cekrek, ada orang. Ya kan? Dan sekarang kita akan memasuki ronde ketiga buy round bagi Bigetron. Sementara Boom Esports tidak akan melakukan bonus, mungkin bonus karena Famous tadi cuman pakai Ghost. Jadi Iya, betul. dia akan nge-save buat senjata yang lebih baik di ronde ini. Light Shields. Nggak jadi beli di Shield. 0 point ke arah A lobby atau A long. A main. Dan itu informasi masuk. Gak bisa di-dodge itu kecuali keluar dari arah A mainnya. Dan Berserk main deket. Dan dari pemain-pemain Bigetron masih belum menentukan ke arah mana mereka melontarkan serangan. Masih belum ada pergerakan yang signifikan. Masih nge-hold angle doang, nge-gain informasi sebanyak-banyaknya dengan utility-utility ini. Dan main kontak dari Bigetron. Main membawa kualitas bersama dengan kuantitas. Dan timing yang bermain. Famous ngelepas A-main, untungnya ada smoke yang dibuka. Dan di sini bisa saja ada pop flash yang dikeluarkan. Itu dia pop line, pop flash, NC Slasher mampu mendapatkan Famous dan Zesbiu berhasil mendapatkan Blaze King. Double kill untuk Zesbiu. Molly dari Blaze King memang menghentikan derap kaki pemain-pemain dari Bigetron dan menangkap satu nyawa. Lebih daripada itu, side tetap akan dikuasai oleh Bigetron. Fragment masih bisa didodge oleh Morea. Flash, Berserks, dan dia nggak aware. Zesbiu ngepick tipis. Ketahuan posisi terakhir dari Severin. Mampu mendapatkan Zesbiu yang memang low HP. Dan timing dari Morea nge-swing saat Severin siap untuk melempar flash. 2-1 Bigetron mengamankan buy round dengan relatif meyakinkan. Menyisakan 3 pemain. Ya, itu lu bisa ngelihat ketika duelist lu bisa ngisi Heaven dan dapetin 2 kill kayak gitu. Yang retake udah nggak bisa ngapa-ngapain coy. Bener-bener dia udah megang posisi kuat banget dari arah Heaven side-nya. Udah tinggal santai aja udah. Teman-temannya bahkan nggak perlu maksa cepet-cepet masuk karena dia masih pegang angle itu. Masih bisa nungguin smoke, bisa sedikit lebih chill. Dan Bigetron mendinai hat-trick Boom Esports
2-1 sekarang. ZSBU langsung terkena fault line. Anti-rush tadi, pop flash. Morea berhasil mendapatkan kontak dari Severin. Yang mencoba untuk mendapatkan kill dari arah Arcade. Berserk di sisi lain ngisi underpassnya. Karena mungkin pengen ngedeny post plan ya. Dengan menggunakan aftershock dari bridge. Kelihatan smoke udah keluar. Langsung saja ZSBU mencoba untuk nge-clear side. Satchel in ke arah tower. Pengen ngambil angle ini. Oh! What? Shiro dapetin kill. Tapi spike-nya jatuh di posisi yang sulit. Dan Severin harus bisa menahan nyawa. Ada trapwire. Tapi flashnya connect dari NC Slasher. Rolling Thunder online. Pikir 2 kali untuk membuka utility itu. Orbital strike dibuka. Sayo memang tumbang. Berserk berhasil nyelip ke arah tower. Apakah ini adalah posisi yang di-aware, di-expect oleh pemain-pemain Bigetron? Berserk seharusnya bisa dapetin 1 free kill. Mural Tap dibuka. Oh, that's a huge ultimate. Ketahuan sudah posisinya. Blaze King duel di sini. Ketahuan, tap keduanya Berserk connect. Ada kamera, masih ada kamera. Dan ketahuan Rolling Thunder. NC Slasher akan mencoba untuk menyelamatkan ini semua. Masalahnya tag dari kameranya bakal memperlambat clutch dari NC Slasher. 1v2 situation. Blaze King menahan dan Berserk ternyata yang akan mendapatkan kill terakhir. Sang juru selamat itu telah datang. Dan juru selamat itu bernama Berserk. 3-1. Boom Esports diselamatkan oleh Cypher. Yang datang di waktu yang sangat dibutuhkan. Gue kaget itu masih ada kamera. Neural Tap udah, oh this is huge. So huge. Kameranya Bel. Game changing. Udah ditanam tuh di situ kamera tuh. Asli. Gimana tuh ceritanya bisa Kamera kalau nggak dirusak informasinya banyak coy. CCTV tuh penting banget. Kalau nggak dirusak Bel. tembak lah ya pakai pistol ya. Jangan dihapus-hapus lah datanya. Apa sih gue ngejokesnya kayak gini banget. Gak tau, gue juga, gue takut sih. Gue ketawa-ketawa aja dah. Ini Bigetron mereka harus eco. Half by, Sayo pop flash keluar smoke. Blaze King masih nahan. Off angle, satu target flash. Terus main gak kena. Dan Blaze King terculik. ZSBU langsung membuka showstopper. Dan ada satu pemain yang menjaga deket. Gak siap Famous. Oh my god, dan ZSBU triple kill. Oh sorry, double kill. Severin pop flash setelah menangkap Sayo. Berusaha untuk menahan nyawa dari respon. Plan dilakukan untuk arah main. Berserk sekali lagi. Berusaha untuk membongkar informasi. Pemain-pemain dari Bigetron. ZSBU nahan spawn, Frostbite nge-pick. ZSBU mampu mendapatkan Severin. Dan Berserk tersisa. Sekarang Bigetron akan nge-expect 1 melawan 2. Crossfire, Frostbite menahan nyawa selama-lama mungkin. Turret dihancurkan dan dibaca posisi Frostbite. Berserk. Apakah dia benar-benar penyelamat yang dibutuhkan oleh Boom Esports? NC Slasher 1 melawan 1. Campnya masih belum mendapatkan informasi. Tapi NC Slasher. Sheldon Anderson from America. Itu dia. 1 ronde out of the box untuk Bigetron. Itu ronde half by. What? Ini udah bagus banget keunggulan yang dimiliki oleh Blaze King. Tapi dia nggak disiplin. Dia goes for more dan flash dari Shiro nampaknya tidak sempurna tadi. Sehingga orang yang masih nahan di mainnya nggak buta. Dan ini. Itu curang namanya, itu curang. Tidak adil. Dunia memang tidak adil. Dunia hanya milik NC Slasher seorang. Dan saya tadi Famous bengong, Bel. Iya. Bengong dia. Gue yakin dia kayaknya ngelihat fokus terlalu ke arah main sih. Sehingga Crosshair bahkan gak siap sama sekali kalau ZSB bakal nge-swing selebar itu. Itu harusnya free kill. Sekarang Phoenix bermain dari arah side B. Keunggulan masih dipegang oleh Boom, tapi apakah akan bertahan lama? ZSB satchel in, ada fragment. Oh, Blaze King dari arah Gen. Singernya connect. Dan ZSB masih menahan. Dapat 1 senjata yang bisa di-recover harusnya. Dan langsung rotasi ke arah side A. Ini dia lari tunggang langgang dan suaranya menggema sampai ke arah defender spawn harusnya di alarm bot, dihancurin langsung. Dan Berserk main gila, run and gun. Shiro merespon, Blaze King juga dengan vandal yang dia berhasil recover. Dia lawan 2 dan ke-deny lagi. Ketahan lagi, tapi lu lihat posisi dari NC Slasher. Dia melakukan rotasi jauh dari arah defender spawn. Di-expect
oleh seorang Severin. Dan tembakan yang sangat clean dari seorang NC Slasher. Menyamakan kedudukan pemain dan rotasi kembali ke arah side B. Menyisakan Shiro dan Berserk yang kali ini memegang senjata. Masih ada Molly dari Morea. Dan Faultline ini bakal nge-deny plant. Nge-buy waktu. Ada Aftershock dan Molly. Pertanyaannya apakah NC Slasher bisa cross dengan selamat. Dia akan nge-buy waktu selama mungkin. Posisi yang sulit untuk selamat sebenarnya di tempat seperti ini. Dia masih ada di triple dan semua pemain Boom Esports tahu. Lihat Morea jaga angle yang nakal banget dan 1-1 lagi-lagi Berserk versus Morea. Mural Theft lagi-lagi dibuka dan udah ketahuan Morea mau nggak mau harus cabut dan dia masih punya Molly. Dia masih punya Molly dan Morea akan tentu menggunakan line up Molly ini. Connect. Hasil disetengahin tapi dan Berserk. Oh, Morea penasaran! Morea penasaran! Dia nggak percaya diri dengan Molly-nya. This is no problem. Tidakkah dia tahu bahwa dia adalah smoker terbaik di Indonesia? Dia nggak pede dengan Molly-nya, Bel. Dan dia lupa kalau Boom Esports gak beli armor karena mereka lagi ego. Oh no. Oh no, that's a huge blunder. Gue kira dia bakal nunggu tap kedua, tapi ketika gue melihat pergerakan ini, muncul 1001 pertanyaan dan lagi-lagi Berserk, Bel. Pemain yang sedang on fire. Apakah Thrifty akan terjadi lagi untuk menghapus semua jerih payah yang Boom Esports sudah lakukan di 4 ronde yang berhasil mereka dapatkan? NC Slasher hero buy. Ala-ala ranked player mau bisa buy next tapi famous. Triple kill dan langsung nge-deny. Hero buy dari Bigetron Arctic. 2 lawan 5, 2 Sheriff melawan 5 Rivals. Apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain ini? Butuh lebih dari ada sekedar mukjizat. Sayo tumbang dan Frostmine tersisa. Spike ditahan, dipenjara sama pemain-pemain Boom Esports. Apa yang bisa dilakukan oleh Frostmine? Selain menyerah, mungkin ngambil orb. Tapi ya dia kalau mati di ronde ini juga dapat orb sih. Yes. Jadi ya, gak banyak yang bisa dilakukan oleh Frostmine. Mungkin nge-buy time kali ya, kayak biar bisa team talk dulu nih. Ya, betul, itu dia. Biasanya kalau ronde-ronde kayak gini udah kita ngobrol. Pi, jangan mati dulu, Pi. Ngobrol dulu, Pi. Ya, mentok dapetin exit lah. Dan Blaze King bahkan gak ketahuan. Harusnya udah ente sih. 30 seconds left. Wah, dapat satu. Lumayan daripada lumanyun. Lumayan coy. KD coy. Dan, well, gak banyak yang bisa dilakukan oleh Frostmine. Lumayan dia berhasil nge-save satu Vandal dan mungkin dia bahkan gak perlu buy di ronde selanjutnya. Kalau kayak gini sih mendingan staying alive ya daripada mati di tangan musuh. Karena dia berhasil secure satu Vandal, utility-nya juga relatif masih lengkap. Cuman perlu beli heavy shield dan alarm bot di next round. Dan 5-2 Boom Esports mulai membangun gap angka antara mereka dan Bigetron. Dan ada Rolling Thunder sekarang dari Shiro. Ada Bladestorm. Ada Orbital Strike. Jadi ini mereka bisa nge-deny plan dan mereka bisa bermain retake dan famous triple kill yang kelihatannya satisfying banget. Dan sekarang Bigetron full buy light shield untuk ZSBU, 1 kill away untuk mendapatkan showstopper lagi, Bel. Ini ultimate-nya udah mau keluar 2 kali ZSBU. Dan NC Slasher punya Rolling Thunder, Frostmine punya Lockdown, Sayo punya Null Command. Kita lihat apa yang akan dimainkan oleh Bigetron di round kali ini. Tentu round krusial karena mereka juga ingin membangun ekonomi itu. Dan, weh apa kabar bang? Weh, apa kabar bang? Biasanya kayak mobil lewat nggak, apa kabar bang? Tukeran dia. Dan Sayo, oh langsung 1 tuker 1. Famous tumbang, Shiro merespon dengan sebuah fault line. Dan membangun persepsi kalau dia cabut ke arah Sen. Rolling Thunder keluar dari arah drop dan dibalas Rolling Thunder. Dan lu lihat CSBU berhenti di tengah jalan tadi. Severin through the smoke yang connect ke arah CSBU. Gagal mendapatkan yang kedua. Respon dari NC Slasher membawa keunggulan pemain, tapi itu dia Orbital Strike. Dan membuat posisi pemain-pemain dari Bigetron di posisi yang terekspos. Lockdown ini akan mengusir Blaze King. Apakah dia akan mampu melakukan clutch di posisi ini?
Sangat mungkin, tapi stepnya bakal kedengeran terus-terusan. Di Molly dulu. Frostmind bakal di skakmat. Mau nggak mau harus cabut dan NC Slasher yang nge-pick. Oh, Molly-nya salah. Molly-nya salah. Pancingan bandar dari NC Slasher. Pancingan bandar. Dan Blaze King tahu itu pancingan. Sekarang apakah Blaze King akan bisa memenangkan posisi 1v2 ini? Ada turret, dibiarin aja, di swing. Udah kelihatan rupanya NC Slasher. Semua util yang bisa dilempar. Di titik ini Blaze King pengen bawa mati dua pemain ini bersama dengan dirinya dengan Spike. Tapi Frostmind nge-pick dan berhasil mendapatkan kill tersebut. 5-3 Bigetron tidak membiarkan Boom Esports berlari terlalu jauh. Dan sayang Molly-nya Blaze King miss ya tadi. Mungkin kalau kena ceritanya berbeda. NC Slasher bully banget sih. Ya, sumpah itu pancingan bandar. Selalu entertaining nonton NC Slasher sumpah. Mau ke kiri, Kustun, mau ke kanan, counter shock. Aduh. Aku di sini. Tapi itu tadi menurut gua kill yang bagus sih dari push dari arah Emin. Sayu tumbang jadi mereka nggak bisa punya no command di ronde tersebut. Namun sayangnya tadi side-nya dibongkar paksa. Dan sekarang no command aktif untuk Sayo. Zesbio juga punya showstopper. Sementara ultimate dari Boom Esports sudah dipakai di ronde sebelumnya. Ada Orbital Strike dan juga Rolling Thunder yang membuahkan hasil nihil bagi mereka. Bigetron main pelan. Memancing Boom Esports untuk membuang utility agar mereka bisa membaca penjagaan. Dan no command dikeluarkan. Blaze King mampu mendapatkan NC Slasher yang sedang nge-parkour. Bakal ditantang lagi. Dan one way smoke ini malah menguntungkan bagi Blaze King. 3 lawan 5 sekarang Blaze King low HP. Shiro mampu mendapatkan Warrior Berserks. Mampu mendapatkan Frostmind. Tiba-tiba saja attack dari Bigetron lumpuh satu persatu. Seraya pemain-pemain Boom Esports semuanya mendapatkan individual kills. Gila, lu bisa ngeliat itu entah berapa kill yang didapatkan oleh Boom Esports tanpa ngelihat sempurna musuhnya. Itu agak hoki ya. Blaze King sebenarnya dapat kill itu. Satu peluru terakhirnya connect ke kepala. Dan sisanya pemain-pemain Bigetron yang mati itu kondisinya buta semua. Buta semua. Gak bisa ngeliat sama sekali. Dan Berserk stop fragging. 12 kill dengan Neural Theft yang online lagi. Ini udah 3 kali nih dia Neural Theft nih. Dan Famous Operator, turretnya kok bisa kebalik gitu ya? Turretnya agak salah ngadep tuh kayaknya dan Famous jadinya dapetin free kill. Showstopper, kena fault line, pop flash dan Severin dapat satu, mencoba untuk mendapatkan yang kedua. Dan loh, dia mati sama Showstopper ternyata Bel. Tapi akibatnya jadi 3 lawan 3. Dan ini agak ngeri. Flash dibuka. Masih ada Pencils. Dan masih ada 2 flash dari NC Slasher. Shiro mencoba untuk nge-backstep. Berserk kelihatannya akan bermain dengan Shiro. Dan itu dia. 1 flash lagi udah kelihatan datang dari dalam side. Dan kelihatan 1 pemain udah crossing. Berserk harus sabar. Dia punya Neural Theft. Jadi bisa dipakai ini Neural Theft-nya karena banyak mayat bertebaran. Dan timing. Itu dia. Fight dari arah main dimenangkan. Dan lagi-lagi Berserk. This kid is on fire. Tersisa NC Slasher. Masih bisakah dia melakukan pancingan-pancingan bandar itu? Tentu tidak. Berserk the Wonder Kid is back. Another triple kill. Another round for Boom Esports. Gila Berserk. Panas banget cuy. Semua tembakannya tuh clean. Dan kill yang dia dapatkan rata-rata semuanya impactful, tau gak sih? Betul. Utility-nya pun juga sama. Gue setuju. Ini menurut gue ya, Berserk ketika udah masuk ke playoff, di group stage dia oke lah. Ya standar. Tapi ketika dia udah masuk playoff, di semua pertandingan yang dia main, impact dia itu gede banget. Utility-nya ganggu banget sih. Tembakan yang sakit, utility ganggu. Wow, Berserk bener-bener udah... Gue susah malu, The Wonder Kid is really back. Dia udah bener-bener kembali ke permainan 15 kill memimpin scoreboard. Jauh dari teman-teman yang lain, jauh dari pemain-pemain Bigetron yang sedari tadi gagal mendapatkan closing menurut gua. Karena kayak mereka udah berhasil kayak adaptasi, mereka berhasil nyamain kedudukan kill. Tapi Boom Esports kayak mereka ngambil decision-nya tuh cepet banget. Iya betul, ini nggak tahu kenapa ya.
Kita ngelihat 4 map yang udah sama-sama saling bantai, tau gak sih? Ketika satu tim leading kayak bener-bener no chance untuk bisa ngejar dempet-dempetan sampai 6-6. Dan lo bisa ngeliat Shiro 11 assist, itu flashnya sama fault line dia sih kena terus sih dari tadi. Well, Bigetron sekarang tertinggal 4 angka dengan Orbital Strike online dari tangan seorang Morea. Wah, ini udah gak ketebak sih. Di titik ini kalau kita emang beneran masuk ke map kelima, kayaknya itu udah siapapun bisa menang sih di map kelima. Itu bener-bener akan jadi penentuan. Bener-bener pemisah, bener-bener split antara Boom Esports dan Bigetron. Sekarang tentunya map keempat masih belum usai. Bigetron masih ada kesempatan untuk bisa comeback karena mereka pernah melakukannya di Fracture. Sekarang dari arah main di-push perlahan, kontak kelihatannya. Kita lihat di beberapa detik pertama ini Bigetron nggak dapetin apa-apa ya. Mereka cuman sedikit menunggu push dari Boom Esports yang emang sering bermain agresif. Tapi kali ini mereka bermain agresif di titik yang lain. Frostmind jadi orang terdepan dan ini bakal main full contact nampaknya. Melihat ultimate dari Morea, ini bakal nge-push dan Blaze King udah standby. Angle tipis banget, Bel. Blaze King bahkan gak ketahuan. Ini kalah angle harusnya ketika nge-pick. Dan bener aja. Zesbu gets the first contact. Famous gatel banget pengen nge-pick. Tapi ketika dia nge-pick, udah gak ada warga sama sekali dari arah underpass. Dan Famous menahan dari arah main. Miss! Andaikan itu connect mungkin ceritanya berbeda. Zesbu tertag ke half HP. Namun Shiro headshot didapatkan, flash dibuka dan berhasil sama di sini. Famous berhasil cross masuk ke arah Gen. Sayo buta total dan menang angle atas Shiro. 2 lawan 4. Famous 30 HP Berserk mendapatkan Morea. Gak ada orbital strike artinya, namun NC Slicer 1 kill dan dia menyorong Thunder. Famous mulai memirit angle ini. Sedikit demi sedikit dan NC Slicer udah nahan crossfire bareng Sayo. Udah siap pop flash juga. Di tap 1. Fragment masih belum dilempar, nggak kepancing. Dan aftershock dibuka. Wallbang keluar, fault line keluar. Dan Berserk tersisa sendirian. 1v3 situation terlalu sulit. 7-4 Bigetron. Respon mereka berhasil membuahkan satu angka untuk menjaga gap mereka tidak terlalu jauh dengan Boom Esports. Ya, ini sih menurut gua. Karena mereka dapetin Blaze King, nggak ada smoke. Mereka free banget side-nya. Sempat ketahan sih sama Shiro, tapi nggak lebih dari itu. Harusnya Blaze King tahu sih di titik itu dia udah kalah angle ya, Pickers advantage. Sayangnya Famous operatornya nggak kena sih tadi. Itu kelihatan mungkin di hari-hari biasa, hari-hari lain Famous dapat kill itu piercing shot bahkan. Dan sekarang kita memasuki ronde terakhir di first half. 2 ultimate ready untuk Bigetron, Rolling Thunder dan juga Orbital Strike. Sementara untuk Boom Esports tidak ada ultimate yang ready. Operator di tangan Berserk sekarang. Rolling Thunder langsung dibuka ke arah Sen. Berserk mampu mendapatkan Sayo. Dan Zesbu sayangnya udah lolos ke arah Sen. Shiro tumbang. Dan Berserk main di dalam side. Gagal mendapatkan kill. Terusir oleh Aftershock. Dan Trapwire connect. Berserk. This kid is on fire. Dan Boom Esports. Mereka kayak bermain seputar Berserk di titik ini, Son. Switching sides. Coy. Ini Yoichi Isaginya Berserk coy ternyata coy. Siapa Main ya? karakter ya? Main karakter coy. Monster dalam diri Berserk bangun. Siapa yang nyangka Cypher megang operator, Cin? Siapa yang ngelihat ada pria bertopi miring itu megang operator, siapa? Dapat 2 bahkan. Dan saking nafsunya lu bisa ngeliat Bigetron terus saking nafsunya, Berserk itu Cypher decide pakai operator. Gas. Lupa ngancurin Trapwire. Keserakahan adalah awal dari kehancuran memang. 18 kill Berserk. He's having a really good day. Dan Bigetron di sisi lain kelihatan kesulitan untuk ngalahin Berserk. Susah banget. Jangkar kuat, Bos. Dia nahan nyawanya lama banget masalahnya, Bel. Jadi menurut gua tidak over ya kalau kita bilang 8 ini banyak dipersembahkan oleh Berserk. Dia mempersembahkan clutch, dia mempersembahkan important kill. Dan Bigetron, mereka benar-benar kesulitan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah comeback itu akan bisa terjadi lagi dari sisi Bigetron. Mereka pernah melakukan hal itu sebelumnya. Tapi kita tahu melakukan hal yang sama, yang sulit,
dan berhasil untuk kedua kalinya itu susah. Dan Boom Esports, mereka berada di jalur terdepan untuk membawa kita ke map kelima. Ya, ini lagi-lagi pistol yang akan menentukan segalanya. Kalau Bigetron bisa dapat pistol, menurut gua game masih open ending banget. Fracture ini masih bisa dibawa kemana aja. Sementara kalau Boom Esports yang dapat pistol, menurut gua kayak udah 95% kita akan ngelihat map kelima sih. Yes. Di bayang-bayang kita. Jadi kita lihat approach dari Bigetron. Dari tadi gue puji Bigetron punya set play yang bagus banget. Ketika mereka main sebagai defender, tapi sekarang hal tersebut akan kembali diuji. Scrunch karena drop sama seperti apa yang dilakukan oleh Boom Esports. Tapi Boom di sisi attacker mereka udah punya approach yang lain. Push ke arah spawn. Berserks. Dia ketahuan main dari area B-main dan terculik oleh Bigetron. 4 lawan 5 sekarang. Gak ada siapa-siapa dari arah spawn. Dan A-mainnya di crossfire oleh Severin dan juga Shiro. 4 pemain masuk via A-main. Ada 0 point yang berhasil membaca informasi tersebut. Flash dibuka, bakal di-swing di sini. Dan itu dia crossfire yang terlalu kuat antara 3 pemain dari Boom Esports. 24 sekarang. Zesbiu tersisa dari area A-main. Low HP dan langsung menjadi makanan empuk. Sayo pernah melakukan clutch yang gila. Tapi hal tersebut tentu Gila. tidak bisa direplikasi berulang kali. Lu bisa ngelihat kalau tadi Bigetron melakukan perfect read di pistol round Ascent Boom Esports melakukan hal yang sama. Itu di plan untuk Rafter dan Defender spawn. Karena mereka tahu ini kemungkinan besar B-mainnya di-push. Dan ketika B-main itu beneran di-push, even mereka berhasil nembusin A-main pun, itu retake-nya bakal tetap susah. Karena itu di plan di posisi yang benar-benar terbuka buat Rafter sama Defender. Apalagi pisaunya dari Severin nge-confirm kalau ada 4 pemain datang dari arah main. Good pistol round dari Boom Esports. 4 kata keren cuy. Emoji kacamata. Pistol round Boom Esports. Akhirnya bisa dikeluarkan oleh Boomin di sosmed-sosmednya. Dan pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mendapatkan closing di map keempat kali ini. Severin, hampir aja. 0 point itu bakal dapetin informasi yang mahal. KO dan Killjoy di side B. Sementara di side A, harusnya bakal ada sisanya nih. Dan fault line udah dibuka, side-nya bakal ketahan. NC Slasher, wow, trigger disiplin. Masih belum ketahuan memang. Tapi tembakannya tidak bisa connect dan terlalu banyak target yang udah berhasil waterfalling into the side. Sayo dan Frostmine memang mampu mendapatkan dink. Tersisa Sayo. Gue udah siap sembah sujud sih kalau dia bisa nge-clash posisi ini dengan satu klasik di tangan. Dan untungnya tidak terjadi. Memang terlalu sulit. 10-4 Boom Esports. Terlihat meyakinkan. Di titik ini ya gue udah bingung tau kita mesti muji tim yang mana. Kayak dua tim tuh wajar banget untuk dipuji di masing-masing map di mana mereka leading. Dan sama-sama meyakinkan di map yang mereka leading. Dan sama-sama sus di map yang mereka ketinggalan. Persis di Ascent Boom sus. Kegantian pemain. Asli. Asli coy. Aneh gitu. Bener. Kok bisa segininya? Dan sekarang buy round untuk Bigetron. Ini udah ronde wajib menang sih. Seperti yang udah kita selalu bahas. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Bigetron. Karena kalau enggak, kayaknya map kelima bener akan menjadi titik darah dari kedua tim ini. 5 pemain dari Boom Esports main lambat. Lagi-lagi seperti biasa menggali informasi sebanyak-banyaknya agar mid round call bisa diambil oleh Severin. Berserks. Wow, smoke-nya salah. Dan terkena turret contact di sini. Berserks gagal mendapatkan space dari arah arcade. Karena smoke dari arah tower juga salah tadi. Dan sekarang Famous mulai mengendap-endap dari area drop. Masalahnya itu hanyalah pancingan smoke. Jadi sesimpel ngebuang Cloudburst, itu akan memancing satu smoke keluar dari Morea. Sayo nggak pinter jaga badan. Dia nggak aware sama sekali. Morea memang mampu melakukan trade karena Famous. 3 melawan 4 sekarang. Unggulan jumlah pemain tapi Berserk terlalu berani. Frostmine sayangnya nge-swing ke arah yang salah. Dijepit tadi
2 melawan 3 sekarang. Plan akan dilakukan oleh Shiro. Dan retake akan dikerahkan. Flash di dodge. Tapi Shiro masih bisa selamat. Morea ditungguin. Apakah akan dicek di sini? Dicek ternyata. 2 melawan 2 sekarang. Tidak ada line up Molly untuk Boom Esports. Sementara Shiro dan juga Severin akan bermain double tower. Zesbiu masih insecure dari arah flank. Dan Morea dikejar waktu di sini. Molly dibuka, belum ternyata. Dan itu dia Molly ke arah Heaven, tapi dia nggak jaga badan sekali lagi. Dan Shiro, worth it untuk buka Rolling Thunder. Dan Zesbiu diusir, disuruh pulang. Dan angka 11 diamankan oleh Boom Esports. Ben! Kaget gue. Itu gue yakin Zesbiu juga sama tuh, kaget tuh dia. Loh, kelihatan mau dibacok, sumpah. Mau kemana lu? Gue bacok lu ya. Dan ini round yang kelihatan ada beberapa mistake dilakukan oleh pemain Bigetron. Cuman gue suka banget disiplin dari Boom Esports. Mereka tahu angka round lebih penting daripada ultimate manapun. Dan kalau ultimate itu bisa digunakan untuk nge-secure round, mau lu 1 lawan 2, mau lu 1 lawan 5, pakai. Dan Boom Esports benar-benar menunjukkan kelas mereka sempurna sampai ke ronde 16 ini. Tanpa celah sedikit pun, semua pemainnya on their top of their best performance. Kecuali di momen tadi Famous sayangnya harusnya keculik. Combo Fault Line dan Orbital Strike dari Bigetron berhasil menumbangkan ujung tombak dari Boom Esports. 1 round away. Ekonomi dari Boom memungkinkan untuk mereka bisa buy di ronde selanjutnya. Jadi kalah di round ini mereka masih bisa buy, tapi ekonomi dari Bigetron sekali lagi lu pengen nahan mereka biar nggak bisa beli operator. Jadi Boom Esports ini adalah posisi yang genting, round yang krusial. Walaupun lawannya half buy, ini bukan round untuk dianggap remeh. 11-4 dan Morea nahan dari arah Heaven sekarang. Oh, what a shot from Blaze King! Dan Morea bahkan udah ketahuan dari arah Heaven. Dan Morea di dalam smoke di stun. Shiro mendapatkan free kill. Boom Esports akan melanjutkan kesempurnaan mereka di map Rexer. Dengan 1 kill lagi dari Berserk. Tersisa Zesbiu. Sang in-game leader Pain Shells akan mengskakmat Shiro. 1v2 situation. Harusnya Crossfire sudah tercipta. Blaze King, Molly untuk ngedeny. Atau at least memperlambat dan jumping yang lebar banget. Dan sekarang IGL versus IGL, Zesbiu versus Severin. Free kill untuk Severin. Bagaikan catur di pre-move. Severin sudah berada di posisi yang tepat, di waktu yang tepat untuk mendapatkan match point. Dan Boom Esports ada di depan mata untuk membawa kita ke map kelima. 1 angka lagi. Dan grand final ini akan lengkap sudah. Kita lihat di map pertama, Bigetron membantai. Siapa yang menyangka Boom Esports dengan kelasnya mereka, dengan mental baja mereka, mengalahkan kerasnya baja robot Bigetron. 12-4 dan 8 match point. It will all go down to a best of 1 sih. Kalau semuanya harus diselesaikan di split, itu menurut gue akan jadi pertandingan yang gila banget nanti. Terus OT ya kan? OT sampai gak kelar sampai besok. OT. Blackpink udah nyampe Korea itu coy. Kita udah terkapar. Nonton aja sendiri udah gak kuat. Buset, OT sampai besok sih. Pernah gak lu? Ya enggak lah. Kalau OT sampai besok gue udah gak di sini, udah KO, gue udah koit. KO duluan. Dan Bigetron masih ngambil tactical timeout. Mungkin masih ada keyakinan di dalam diri mereka bahwa comeback itu masih bisa dilakukan. 12-4 selisih 8 angka berarti. 8, betul. Antara kedua tim ini. 8 angka berturut-turut tanpa kesalahan sama sekali. Menurut gue sangat-sangat sulit untuk dicapai oleh Bigetron. Di posisi seperti ini. Pop flash langsung, Famous menjemput bola. Mampu mendapatkan kill, dash in, putar total, Morea di tengah jalan dan tiba-tiba saja langsung lumpuh side B-nya. Gila, itu sudden yang begitu cepat dan terarah, terukur dari Boom Esports. Langsung memporak-porandakan pertahanan dari Bigetron dan sekarang NC Slasher setelah Frostmine. Pertanyaannya keluar lagi, mereka bisa apa? Ada Orbital Strike.
dari Blaze King untuk bermain aman. Dan masih ada 4 pemain yang harus ditumbangkan oleh Bigetron. Aftershock. Masalahnya Blaze King ketahan dan kena tag. Dan bakal tertahan. Blaze King mampu mendapatkan 1 kill. Tersisa NC Slasher. Dan di Orbital Strike bahkan. Bang, udah bang! Bigetron pun terpanggang. Sembari Boom Esports.